Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggoro Trilegowo, NPM 1951020263. Saya dari kelas E Perbankan Syariah. Izinkan saya untuk menyampaikan ceramah dengan judul Ikhlas, sebuah akhlak berhadiah jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Hadirin saudara serta teman-temanku sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin saudara serta teman-temanku seperjuangan sekalian, pernahkah kita merasa kagum terhadap orang yang begitu mulia akhlaknya? Saat bertemu dengannya, begitu tulus senyumannya, dan saat berada dekat dengannya, sangat nyaman hati ini karena luhur dan budi pekerti serta tutur katanya. Lalu kita pun berpikir, bagaimana dengan gambaran akhlak pada diri kita? Sangatlah mudah tersulut emosi, begitu juga dengan hal kecil yang dibesar-besarkan, dan bahkan perhitungan dengan kebaikan yang dilakukan. Cita-cita Allah ingin hadiahkan surga kepada kita, namun ketika melihat hati dan amal perbuatan, rasanya jauh sekali dari derajat ingin tercapainya cita-cita tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Melihat manusia biasa yang memiliki akhlak mulia saja, kita sudah begitu terpesona. Bagaimana dengan manusia sempurna yang memiliki akhlak yang sempurna pula, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Sampai Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan akhlak umat manusia dan sebagai rahmatan lil alamin. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu kunci untuk meraih akhlak mulia yaitu dengan memiliki hati yang ikhlas dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu mengingat Allah, maka senantiasa ia akan menjalani kehidupan yang terbaik, sebagaimana ia menginginkan kematian yang baik pula. Ada sebuah kisah menarik dari Muhammad Ali dan korek apinya. Setiap kali ia berpikir untuk berbuat maksiat, maka ia menyalakan koreknya dan diarahkan ke telapak tangannya. Semakin panas rasanya, semakin ia sadar bahwa maksiat yang dilakukan di dunia saja, apinya sudah terasa begitu panas. Lantas bagaimana dengan siksaan Allah sesungguhnya di neraka yang kekal? Nauzubillah. Pertanyaannya, apakah kita memiliki rem yang sama dengan beliau? Kita mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menginginkan berjumpa dengan beliau. Tetapi untuk mengikuti apa yang beliau contohkan, mengapa kita belum bersungguh-sungguh untuk melakukan hal tersebut? Kenapa kita masih mendahulukan hawa nafsu, ego, dengan memilih-milih berakhlak mulia kepada orang yang hanya baik kepada kita saja? Padahal Rasulullah sendiri tidak pilih-pilih. Walaupun beliau sering kali dizolimi, disakiti, tetapi beliau tidak meminta Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berhusnuzon kepada Allah dan tetap mendoakan mereka sampai keturunan mereka agar suatu hari kelak Allah izinkan mereka untuk beriman kepadanya dan mentauhidkannya. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian
dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat kelak adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Terkadang kita merasa sudah melakukan amalan surga dengan menunaikan ibadah wajib dan sunnah. Namun, kita sendiri belum tahu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima amal ibadah kita ataupun belum. Kita puas dan banggakan amalan tersebut, sampai merasa sangat berharap dari amalan tersebut bahwa kita akan masuk surga. Namun, ketika berkaca pada akhlak, rasanya surga itu masihlah terasa sangat jauh. Rasanya kita lebih mudah untuk melakukan tahajud dan saum sunnah dibandingkan dengan berakhlak mulia. Minimal kita tidak membicarakan keburukan orang lain dan memberikan senyuman yang tulus kepada sesama. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, sahabat serta teman-teman seperjuanganku sekalian, semoga kita semakin semangat dalam memperbaiki diri, terutama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan akhlak. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang memiliki akhlak mulia, serta tulus dan ikhlas dalam melakukan amal ibadah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga Allah karuniakan kehidupan yang baik dan kematian yang baik pula kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.